Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau itu sangat bijak sekali, sudah berubah. Saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo, katanya begitu. Ya, tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya menghaturkan banyak terima kasih karena pembimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Oh, jadi Dr. Rismond pernah menjadi dosen pembimbing skripsi? Ya, sering lah. Biar masyarakat tahu kan. Hampir 200 sarjana teknik yang saya bimbing. Biar si Yakub juga tahu gitu. Iya. Jadi Sebenarnya pertanyaan Michael itu cuma 30, tapi 31, Bapak saya ditanya apa lagi ya? Bikin pertanyaan lagi. Kita kan punya optimisme yang besar ya terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Banyak kerusakan-kerusakan kalau pernah terjadi itu harus diperbaiki. Pertama-tama di depan saya ada Dr. Rismond Sianipar. Hai, Baru dari Bali G ya, Bang? Iya. Gimana, sehat-sehat? Sehat dong. Besok siap? Siap. Menghadiri 11.000 triliun % siap. Oke. Menghadiri panggilan Polda ya. Saya kemarin udah, Pak Roy udah. Tapi dibilang mangkir satu kali ya. Loh, kok bisa? Ada panggilan kedua. Nah, iya, tapi kan panggilan pertama saja nggak dapat kok. Baru Nggak kemarin. dapat? Iya, nggak dapat. Jadi satu amplop itu panggilan 1, panggilan 2. Bentar. Ini penting ini. Maaf, saya langsung. Jadi panggilan pertama nggak dapat. Iya. Tiba-tiba dalam satu amplop ada 2 panggilan. Iya, 2 panggilan. Panggilan 1 dan panggilan. Ini dampak efisiensi. Segitunya ya. Polri kekurangan anggaran ya, Pak? Oke. Nah, ini Pak Roy Suryo dapat satu panggilan saja cukup ya? Cukup. Dan langsung datang. Iya, Dan selesai 2 jam. Dan saya menyesal. Ternyata kecepatan saya ketika didampingi Mas Medi kemarin, ya. Ketika itu kan cukup cepat. Masuk jam 10, keluar jam 2, kalah cepat. Dari? Dengan yang ada kurang dari 1 jam dipanggil. Wah. Iya, itu. Siapa itu, Mas? Itu nggak masuk akal. Siapa tuh, Mas? Itu 22 pertanyaan katanya, nggak ada 1 jam. Berarti pertanyaan apa? Siap, siap. Berapa pertanyaan, Mas? 20 sekian pertanyaan. 2 pertanyaan Dalam 1 jam. 1 jam. Belum termasuk pengembalian ijazahnya. Padahal dia terlapor. Lah iya. Oke. Atau mungkin pertanyaannya nggak dijawab. Ya bisa aja begini, pasti periksa sama penyidik, bagaimana pertanyaan, kok nanya saya? Jangan nanya saya ya. Itu Mas Pak. Oke, jadi ada 2 ahli hukum yang saya ajak ke sini. Dua-duanya lawyer yang sudah kawakan senior. Pertama, Pak Samsir Jalil. Halo. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Sehat. Oke. Dan yang kedua ada Pak Medi Juniarto. Hai, selamat sore semua. Yang kemarin menemani Pak Roy Suryo malam. Saya mendampingi Pak Roy karena saya cukup gembira. Karena apa? Klien kami ini adalah orang yang cerdas. Waduh, enggak lah. Dan penyidik pun juga cerdas. Lawyernya cerdas. Oh, Jadi alhamdulillah Pakai itu. otomatis cerdas juga. oke. Jadi alhamdulillah hasil pemeriksaannya nggak begitu lama. Oke. Tapi masih kalah cepat. Iya itu tadi. Nah, Ada yang cepat ya. ngebut, ada yang pertanyaannya apa kemarin saya cek. Dan ada 2 wartawan senior nih di sebelah ujung sana. Ada Bapak Janes Yahaan. Ya, terima kasih. Dan Jumpa lagi di sini di Dan podcast Sentana. dan kata penyidik siap-siap dipanggil juga ya. Masa temanmu mau dipanggil itu? Iya. Waktu saya ditanya penyidik, ini perlu kita panggil Pak Janes nih. Udah jelas nih. Mau dipanggil, Pak? Kalau memang dipanggil kita harus siap dong. Ini akan jawaban kita harus Pakai mic-nya, Pak? Enggak, ini ada di sini. Oh, ada. Oke. Siap. Dan yang terakhir, last but not least, Pak Ramadan Pohan, Dr. Ramadan Pohan. Siap. Nanti kita wartawan juga. Dia Sampai ke sana lagi. pahlawan pejuang juga. Ya. Karena kalau di Amerika itu ada Rambo, nah kalau ini ada Rempo. Ramadan Pohan itu Rempo. Kalau di orang Batak bukan Rembo, Pak, Lambe. Lain lagi tuh. Itu marga itu. Marga Rambe. Yang jelas Rempo loh ya, bukan Rempong. Ntar ada yang mirip-mirip Hempong. Oke. Mungkin saya mau nanya ke Bang Rismond dulu. Iya. Kenapa abang tidak berhenti live terus setiap hari,
terus membuka fakta-fakta baru tentang ini, apakah nggak takut nanti pemeriksaannya? Saya kan kemarin 14 jam, mungkin abang nanti diperiksa 40 jam kali. Boleh juga. Gimana, Pak? Asal diizinkan tidur ya kan. Gimana, Pak? Ya kan apa yang saya live kan juga sesuai dengan fakta ya, terutama yang terakhir ini kita menyoroti bagaimana tahun 2017 ya, Joko Widodo dengan Pak Kasmujo itu kan berdialog, bahwa di dalam dialog itu bukan hanya wartawan, ya, seluruh rakyat menyimpulkan bahwa di situ terjadi adalah dialog dari seorang mahasiswa yang dibimbing skripsinya dengan Pak Kasmujo sebagai pembimbing skripsi, gitu loh. Siapapun akan menyimpulkan itu, bahkan wartawan juga menulis bahwa saat itu Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Tetapi beberapa hari terakhir kotak Pandora itu terbuka bahwa Pak Kasmujo sebenarnya masih seorang asisten dosen. Oke. Kalau menurut saya dan yang saya amati selama saya mahasiswa di UGM, ya, kami juga memiliki seorang atau beberapa asisten dosen. Itu pekerjaannya hanya menyiapkan materi dosen, ya, materi pelajaran atau di laboratorium. Dan dia tidak punya kapasitas, atau kalau saya bilang, saya mengatakan bahwa tanda tangannya itu tidak punya otoritas sama sekali sebagai asisten dosen, apalagi kalau disebut sebagai pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Berarti Yakub Hasibuan ngawur ya? Ya ngawur dong. Ya, wartawan buktinya menyimpulkan, banyak wartawan menyimpulkan bahwa Kasmujo adalah pembimbing skripsi tahun 2017. Makanya saya bilang, sebagai presiden harusnya tahun 2017 itu Jokowi ya, tidak boleh menipu rakyat. Sebagai presiden, saya nggak tahu undang-undangnya, hukumnya nanti Pak ahli hukum aja yang menganalisa. Tetapi bagi saya rakyat biasa bahwa Jokowi sebagai presiden tahun 2017 itu telah menipu jutaan rakyat, dan sebagai presiden dia tidak boleh menipu, apalagi proses akademik yang sebenarnya sederhana. Tetapi setelah kita telanjangi, ya, bahwa kita kunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM dan bertemu juga ya dengan tanggal 15 April ya di UGM, kan kita telanjangi, ternyata nama Kasmujo itu tidak ada di lembar pengesahan skripsi maupun di prakata. Terekspos akhirnya, matching lah pengakuan dari Pak Kasmujo dengan apa yang kita temukan. Saya tambahin ya. Jadi artinya gini, bahkan kalimat itu kalau ditranskripkan, ya, jadi yang punya transkrip itu bukan hanya Sono ya, gitu. Saya kasih transkrip 9 halaman. Jadi transkrip kata-katanya itu begini. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau itu sangat bijak sekali. Sudah berubah. Saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo, katanya begitu. Ya. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya menghaturkan banyak terima kasih karena pembimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Padahal nggak ada teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Clear. Tanya ahli bahasa, kecuali ahli bahasa abal-abal ya. Gitu. Mungkin ahli bahasa yang dari Fakultas Sastra temennya Profesor Wakil Rektor itu kali abal-abal kali ya gitu. Nah, itu karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak balik. Kok galak sekali gitu ya. Gitu. Begitu maju dibentak balik. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Jadi clear. Emangnya SD dibentak-bentak di sini maksudnya. Sini galak. Ini kata-katanya dia. Kenapa dia nggak pernah kuliah dia itu? Makanya saya bilang kalau tadi malam ya Pak Yakub Hasibuan mengatakan ada akademik katanya. Enggak, ada tidak Kata-kata dari mulutnya Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah Pembimbing skripsi ini Pak Jokowi. Clear ada ya? Ada. Kesimpulan atau tulisan dari tulisan dari banyak wartawan mengatakan itu pembimbing skripsi dari dialog tersebut. Gitu loh. Berarti kalau dia menyangkal, maka kesimpulan banyak orang termasuk para wartawan berarti bertentangan dengan dia. Nah, ini juga jurnalistik loh ini, Pak. Jangan sampai ini lagi nih, kriminalisasi lagi. Makanya saya bilang karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Saya bilang harusnya ada situs terpercaya loh dari pikiran rakyat. Pikiran rakyat. Harusnya ada ya rakyat Indonesia yang melaporkan Joko Widodo dan Kasmujo. Karena tahun 2017
Joko Widodo sebagai presiden tahun 2017 yang masih presiden ya periode pertama itu telah melakukan penipuan publik. Benar. Iya. Nah, kita geser dulu. Oke. Ke yang santai dulu. ahli hukum. Penipuan publik itu pasalnya pasal berapa, Pak? Pembohongan publik. Seperti yang tadi itu. Ya, tentunya kalau kita bicara tentang presiden ya. Ya. Presiden itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A. Oke. Jadi kalau saya bacakan aja, sorry Pak. Wah, itu Wah, jatuh. iya. Nggak apa-apa, nanti kita edit sedikit. Bukan. Itu menunjukkan akan ada wapres yang jatuh. Oke, jadi Ini apa yang disampaikan berupa tanda-tanya. Jadi pasal 7A itu presiden dan atau wakil presiden itu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Ini presiden ya. Iya, iya. Tapi kalau untuk Bapak Joko Widodo ini, ya dia kan bukan presiden bukan lagi. presiden lagi. Tapi seolah-olah Waktu itu dia presiden. Ya. Jadi waktu itu mestinya dia juga sudah bisa diberhentikan ya mestinya. Iya. Ya kalaupun ya itu. Jadi pada waktu dia menjadi presiden, mestinya dia udah bisa diberhentikan. Karena waktu dia menyampaikan itu waktu itu dia masih jadi presiden. Masih presiden. Iya. 3 tahun Coba dalam periode yang dilanjutkan pertama. lagi, Pak. Nah ini masih presiden. Dapat ya? diberhentikan kalau Dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Ya. atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Baik apabila terbukti Nah, itu. telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, Oke. korupsi, Ya. penyuapan, Ya. tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan yang lain-lainnya. Ya, termasuk perbuatan tercela kan? Perbuatan Lah iya. itu. Ini kan Jadi memang mestinya pada waktu itu ya presiden itu bisa di-impeach, Pak. Tapi seandainya Pak, nggak mungkin Pak, karena Mbak Menteri aja seorang wartawan, jurnalis 3 tahun di penjara sama ulama semua. Pada Gimana? Karena di presiden, makanya pada saat ini sekarang dia sudah tidak presiden lagi, tapi seakan-akan dia presiden masih. seakan-akan. Wah, itu benar Pak. Benar. Kalau pengawalan ketat itu tentunya presiden termasuk juga mantan presiden, mantan panglima TNI itu masih dalam undang-undang masih mendapat nggak pengawalan. masalah Tapi ya. tidak terlalu wah-wah banget. Oke. Seumur hidup. Iya, benar. Seumur hidup. Tapi bukan menentukan siapa menteri seumur hidup ya. Ya enggak lah. Oh, enggak ya. Presiden yang terpilih yang menentukan. Oke. Harusnya sih begitu setahu saya, Pak. Tambahan ya, bahwa sebagai seorang mahasiswa harusnya dia benar-benar mengingat kalau Ya. benar proses akademik dari skripsi itu berjalan sesuai dengan secara natural, maka seharusnya dia tidak melakukan atau menyebutkan nama orang lain sebagai pembimbing skripsinya. Bagi saya yang sudah ratusan ya, hampir 200 meluluskan sarjana teknik ya, membimbing ya, itu merupakan sebuah pengkhianatan akademik. Oh, jadi Dr. Rismond pernah menjadi dosen pembimbing skripsi? Loh, sering. Ya sering lah. Iya, biar masyarakat Iya, tahu kan. hampir 200 sarjana teknik yang saya bimbing. Biar si Yakub juga tahu gitu. Iya, jadi bayangkan kita yang berkeringat ya membimbing skripsi dengan gaji bimbingan itu dari negara ya. Kalau di PTN itu cuma 100.000. Itu pun potong pajak 15%. Artinya kita dapat cuma 85.000. Ya. Tetapi mahasiswa yang kita bimbing dengan keringat malah menyebutkan nama orang lain sebagai dosen pembimbing skripsinya. Bagi saya, kalau sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah capek ya, membimbing mahasiswa, itu kan proses pembimbingan lama. Menentukan judul, topik, metodologi penelitian, alat, bahan, bagaimana apanya, algoritmanya, segala macam, sampai kesimpulan. Itu kita berkeringat. Tetapi negara cuma menghargai 100.000 potong pajak 15%. Layak nggak itu? Nah, terkait dengan itu, bayangkan jika ada mahasiswa saya nanti berikutnya kelak dia jadi presiden atau jadi gubernur menyebutkan orang lain sebagai pembimbing skripsinya, saya sebagai presiden, ya saya marah. Gitu loh. Bagi saya apa yang dikatakan Jokowi adalah kalau benar dia melakukan proses akademik terkait dengan bimbingan skripsi kepada Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Smitro yang seharusnya tertera di
di lembar pengesahan skripsinya dia telah melakukan pengkhianatan akademik terhadap dosen pembimbingnya. Iya. Sesungguhnya. Dan satu lagi, ya kalau kita lihat di skripsi yang kami berdua sudah benar-benar meneliti bukti primary evidence, ya itu aneh lagi juga. Jadi nggak mungkin bisa atau nggak mungkin mau lah kalau seorang profesor beneran, dan saya yakin Profesor Ahmad Sumitro itu adalah seorang Profesor itu beneran. ditulis sebelum menjadi profesor sudah ditulis profesor. Ya. Gitu loh. Itu kan skripsi itu kan bukan seolah-olah dibayangkan itu adalah bulan November tahun 85. 85. Profesor Dr. Ahmad Sumitro itu baru melakukan pengucapan Profesor. besar, ya itu adalah pada bulan Maret tahun 85. Jadi kalau kita tulis Prof. Roy Suryo juga nggak mau ya? ya nggak mau dong kita, ya kan? Jadi Kita gini, nggak boleh. ini lebih jelasnya Bang, Iya. Bang ya, Pak Roy, saya tambahkan bahwa ada inkonsistensi gelar. Ya. Ya. Di Prakata masih doktor, Ya. ya, Doktor Insinyur Ahmad Sumitro, tetapi di lembar pengesahan sudah profesor. Itulah yang kita duga, menambah dugaan kita. Bahkan kalau saya bukan lagi, gitu loh, karena kesesuaian teknologi yang tidak tepat guna, Ya. tidak tepat waktu. Ya. Itu yang menambah kuat, ya, analisa kita. Ada perbedaan atau inkonsistensi gelar, maka di situ ada dua jeda waktu. Yang satu ditulis Prakata yang itu doktor, yang ini Satu sudah profesor. profesor. Maka ada jeda waktu. Penggunaan gelar di dalam akademik itu sangat sensitif, Le. Bukan seperti di organisasi lainnya. Jadi kalau ada kemarin misalnya siapapun yang membantah, mau itu kuasa hukum atau misalnya dari relawan atau dari ceboker, ya ceboker itu orang tukang cebok gitu. Iya. Yang itu malah mengatakan, oh lembar pengesahannya itu ada di belakang. Pernah kuliah apa enggak? Pernah gitu. bikin skripsi apa Pernah enggak bikin gitu ya? skripsi apa Dan kita enggak? saya sudah periksa loh, Iya. ya di waktu di Fakultas Kehutanan UGM itu, Betul. perpustakaan itu, dari kan saya pegang, Ya. ya lembar demi lembar sampai ke lampiran itu tidak ada lembar pengesahan skripsi terkait dengan Dewan Penguji Skripsi, itu Ya. nggak ada. Kalau besok seperti kata Bang Yakub ternyata ada, Berarti ditambahkan di repro dong. Iya. Dan di depan pada pertemuan tanggal 15 April tidak ada. tanyakan juga ke wakil rektor Profesor Wening. Mana lembar pengesahan skripsi terkait dengan dosen penguji? Gak ada. Itu mereka terdiam ketika ditanya itu. Gak ada. Oke. Iya. Gitu loh. Dari mana datangnya asal muasalnya lembar pengesahan skripsi terkait dengan Dewan Penguji Skripsi kan? Jadi makanya saya bilang skripsi yang tidak ada, tidak ditandatangani oleh Dewan Penguji itu tidak sah sebagai produk satu lagi akademik. supaya diingat ya, supaya ceritanya tidak diplesetin oleh kuasa hukum ya. Ketika itu tidak ada, sekali lagi ya, punyanya yang tertulis Joko Widodo itu nggak ada, ya itu firm clear. Itu kemudian ada seseorang yang kemudian bilang ini di sini ada, gitu ya. Dan ketika itu ada, memang itu milik orang lain. Tapi artinya apa? Nilainya berarti punyanya Joko Widodo itu memang tidak ada, gitu loh. Oke. Ada yang dari orang lain yang katanya miliknya Saminuddin Rodito itu. Itu ternyata tulisannya tesis itu. Oke. Jadi kalau dikatakan tesis kan bukan milik Jokowi, memang bukan. Apalagi yang Jokowi nggak ada. Nggak ada Jadi justru lebih ya. fatal. Oke, jadi besok waktu Dr. Rismond diperiksa, apakah akan menerangkan semua itu tadi? Terkait dengan itu, kalau saya dipanggil sebagai ahli, ya Nah, tentu. itu. Oke, emang dipanggil sebagai apa undangan? Sebagai nggak tahu. Pemberi klarifikasi kan. Sebagai saksi. Iya, ya terlapornya juga nggak ada di situ. Ya. Jadi saya juga besok ya sebagai pemberi klarifikasi Ini mungkin saya, Pak, ya. ini saya memastikan aja ya, Iya. meskipun kita sudah tahu jawabannya sebenarnya. Jadi kan undangan yang saya terima, Anda sebagai saksi peristiwa tanggal 26, apakah sama? Sebagai saksi. Undangannya sama. Undangannya sama. Template-nya sama kok. Template-nya sama ya, Pasal-pasalnya Kopas ya. juga Sama ya, Kopas. Jadi Dr. Rismond tanggal 26 Maret itu lagi ngapain? Mungkin lagi mancing. Saya kan lagi istirahat di rumah. Jadi bukan Lagi nggak ada. mancing ya?
nggak ada sesuatu yang spesifik, maka ya mungkin kita nggak ingat secara persis. Ya, Yang ya. pasti kalau tempatnya apa namanya istilahnya locus delictinya, Ya. tempus delictinya, Jakarta Selatan, gitu ya? saya tidak ada di Jakarta Selatan. Itu Tanggal yang pasti. 26 ya, ini pasti ya? Iya, dan tanggal 26. Oke, biar kita lengkap ini keterangannya bahwa tanggal 26 beliau tidak di Jakarta Selatan. Ya, secara hukum gimana nih? Ya, Nah, saya mau ke Pak Pak lawyer dulu nih. masa Pak Dumarno? Tapi saya rasa Pak Medi dulu nih. saya silakan Pak Samsir saja. Pak Samsir aja, oke lanjut. Nah, Gimana? jadi Pak, Iya. seandainya nih, saya kan tidak ada, saya ada di Jakarta Selatan, rumah saya di situ, tapi saya tidur, beristirahat tanggal 26. Bahkan Dr. Rismon ini tidak ada di Jakarta Selatan di tanggal 26, tapi diundang, gimana tuh Pak? Ya namanya juga undang klarifikasi. Kalau tadi dia bilang saya nggak ada di situ waktu itu, ya dia jawabnya kan akan begitu juga. Kan? Iya. Iya. Tapi kalau ditanya yang lain-lainnya berhubungan dengan dia aja yang apa yang akan dia berikan kan. Oke, jadi jangan. Tapi kalau dalam undangan itu ada pasal-pasal segala ya. Nah, itu. Ya, Ah. itu kan saya juga lihat itu ada pasal 310, 311, Seakan-akan kayak undang ini ITE. KUHP. Iya. Terus ada undang pasal 32, 32 ITE. Jahatnya bukan main itu. Undang-undang ITE ada 27A. Ini apakah Pak Rismon pada waktu itu ya tadi yang dia bilang katanya nggak ada gitu ya. Apakah- ini kan besok dia akan memberikan keterangan. Ya, apakah Pak Rismon hari itu sedang mencemarkan nama baik tanggal 26 itu gitu? Iya, tentunya nggak ada hubungannya kan tentunya. Gitu. Iya. Jangan-jangan mancing itu mencemarkan nama baik menurut seseorang. Mencemarkan kolam. ikan. Mencemarkan kolam ikan. Jadi ikan yang tercemar. Oke. Ikan yang terjemah. Oke. Itu ya, kalau Nah. saya pikir. Tapi ya namanya panggilan polisi ya. Ini kan lembaga negara ya. Betul. Dia manggil, kemudian juga Sudah 10 orang lebih nih. juga sekian orang dipanggil. Kemudian juga dalam kita kalau kita untuk pemanggilan ini kan kita landasannya adalah KUHP ya, kita punya KUHP. hukum acara pidana. Nggak ada dalam KUHP untuk undangan klarifikasi ini. Jadi nggak ada sama sekali. Oh, saya tekankan lagi nih Pak. Berarti di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada yang namanya klarifikasi. Nggak ada. Panggilan itu ya saksi atau ya di atas itu ya tingkatannya. Oke. Tapi kalau klarifikasi ini nggak ada. Tapi karena ini yang memanggil adalah lembaga negara kan, sebagai warga negara kan harus Kita harus ikut. Cuma waktu saya mendampingi salah seorang sebelum hari kemarin-kemarin, Ya. saya sangat tertegun juga ya. Jadi undangan itu dipanggil jam 10 pagi, kita mulai diperiksa lah ya, kayaknya sama ya pemeriksaan Ya. klarifikasi, bahkan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka atau apa itu sama ya. Ininya. Oh, jadi kesannya klarifikasinya ini seperti memeriksa tersangka. Sama, Oke. malah di situ disebutkan ya, yang satu orang aja ya, nggak boleh dua. Klarifikasi aja kok udah atur-atur satu orang dua orang itu kan buat saya aneh juga. Oke. Nggak pantas gitu. Kemudian jam 6 sore itu kan pemeriksaan katanya masih banyak yang Oke. yang mesti diselesaikan. Gimana nih? Masih berapa lama? Ya masih banyak. Ya. Nah ini kan udah diundang dari jam 10 pagi kan. Jadi apakah bisa nggak meneruskan Pak? Kok bisa aja? Ya tapi Anda dipanggil lagi nanti. Loh, buat saya kata-kata dipanggil lagi itu ya mohon maaf ya, saya sebagai lawyer ini sudah mengarah ke intimidasi ya terhadap warga negara ya. Saya alami waktu itu saya waktu diperiksa klien saya. Kalau Anda nggak meneruskan ya siap-siap Anda dipanggil lagi. Itu undangan di sini tapi undangan. Padahal kan sebenarnya aturannya pemanggilan oleh apakah itu institusi terkait kepolisian itu kan nggak boleh ada pemaksaan, Pak. Oh, Nggak boleh ada pemaksaan. Kalau orangnya juga merasa dia dipaksa gitu ya atau tertekan kan nggak boleh harusnya. Iya. ya. Betul. Tapi kan bayangkan orang datang dari luar kota, datang pagi, Iya. mulai jam 10 diperiksa, Iya. jam 6 sore, ya itu udah berapa jam ya? Udah Iya, pakai ongkos sendiri lagi ya. pakai ongkos 8 jam. Jauh-jauh kayak Ya. Dr. Rismon ini dari Iya, betul. luar Kan kota. Dia mesti nyiapin lawyernya segala kan maju. Iya. Iya. Itu kan tuh perlu effort ya. Iya. Ya. Dia udah diperiksa sampai 8 jam. Tapi begitu dia sampaikan kalau bagaimana kalau saya
tidak melanjutkan pemeriksaan ini, dijawab sama anggap penyidik ya. Ya. Penyidik bilang ya nggak apa-apa. Tapi Ngomong-ngomong berapa pertanyaan tuh Pak waktu itu? Ingat nggak Pak? Yang sampai jam malam itu? iya, tadi saya baru sampai sore itu ya. Sore itu ya kira-kira sekitar 40-an. Kayaknya 40. juga klarifikasi juga 40-an. Udah banyak. 40 pertanyaan berapa jam tadi kira-kira? 8 jam. 8 jam. 8 jam. Saya kemarin sepertinya sampai jam 9 itu 40 pertanyaan. Dari jam. Nah, dari jam 10 pagi juga. Kira-kira masuk akal nggak Pak? Kalau itu, ada... itu 40 itu baru sampai jam 6 lebih kurang lah ya. Oh iya, saya sampai jam 9-an Iya. tuh. Yang saya dampingi itu sampai jam setengah 12. Kalau ada yang lain nih, kita nggak tahu namanya siapa. 20 pertanyaan, 50 menit. Masuk akal nggak Pak? Nah, kalau masuk akal kayaknya sangat nggak masuk akal. Kita juga Masuk akal ya. kita juga nggak tahu namanya, tapi kayaknya fotonya ini ya. Oh iya betul. Oh ini fotonya. Oh iya. Dari belakang saya nggak kenal siapa itu. Di belakang kita nggak ngerti siapa ya. Oh iya. Iya. 20 pertanyaan, kira-kira pertanyaan 22 pertanyaan. Dalam tempo setengah jam ya. Dalam tempo setengah jam. Apa Ya, kira-kira jadi pertanyaan itu? kira-kira 20 setengah jam tanpa pembukaan penutupan, berarti satu pertanyaan 1 menit ya kira-kira. Iya. Saya pikir membacakannya aja udah habis tuh 1 menit itu. Oke. Atau dibaca pertanyaan, itu belum ngetik lagi kan ya? Ya, Belum ngetik lagi. belum ngetiknya, belum mendengarkan, belum nanti ngoreksinya, belum ngeprintnya. Oh ya, memang penyidik saya kemarin cukup lama memakan Iya. waktu ngetik ya. Jadi Dr. Rismond besok ya siap-siap aja bersabar mereka ngetik. Mungkin dia diperiksa sudah menggunakan teknologi yang sering dikatakan oleh anaknya. Apa AI? AI. jadi antara pemeriksa dan yang diperiksa itu pakai AI semua. match. Jadi nggak perlu pakai apa-apa. Voice to text itu. Iya, voice to text. Canggih dong. Mungkin Barreskrim lebih canggih dari Polda ya. Di Polda masih ngetik, di Barreskrim kan 20 menit jadi nggak usah yang ngetik. Gimana Pak Janes? Benar nggak yang saya bilang itu? Izin Pak, saya oper sebentar. Benar nggak di Polda itu masih ngetik, di Barreskrim itu nggak perlu ngetik, jadi 20 menit bisa 20 pertanyaan? Ini bukan masalah masyarakat ya begini ya Pak. Bagaimana para penyidik, para kepolisian dengan adanya Jokowi ini sudah betul mencemarkan polisi. Saya tahu polisi itu pintar-pintar. Orang Mabes Polri itu sarjana hukum semua, ahli-ahli semua, ahli penyelidik. Ini jangan diracuni sama Jokowi. Loh. Padahal polisi itu saya bilang polisi pintar-pintar kok. Nangkap orang narkoba aja gampang, apa gampang. Masa 22 menit, 22 pertanyaan. Hanya Pak 1 jam lah, saya kasih tempo 1 jam lah. Tambahin. Di mana-mana biasa pengalaman saya melihat orang kita kan meliput selalu kan. 1 pertanyaan aja, nama dulu, alamat, tanggal lahir, siapa nama ibu kamu, itu tanya dulu semua. Bapak sehat. Ya. Terus ditanya lagi masalah perkara apa datang ke sini. Sekolah di Padahal dia mana? sudah terlapor loh. Ya. Terlapor. Apa yang ditanya 22 pertanyaan? Apakah ditanya masalah ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, apa fakultasnya? Di mana pertanyaan itu? Karena dia terlapor loh. Jadi tolong nih Pak Kapolri. Kalau Kapolri saya nggak dulu lah. Pak Prabowo lah ya. Ya. Pak Prabowo tolong diperhatikan lah ini. Karena kita- kinerja polisi ini saya bilang jago bagus, tapi karena kasus ini. Gini. Padahal dia- juga yang menarik gini, katanya pengakuannya dari 22 itu termasuk ditanya soal bagaimana ijazah SD, SMP, SMA, terus bagaimana skripsi, bagaimana Waduh. KKN. Mungkin setengah-setengah pertanyaan kali. Kan nggak mungkin. ABC Kalau gitu kan. itu 22 ya. Dan akhirnya dalam salah satu talk show saya berhasil dengar ternyata itu 8 pertanyaan dengan 22 itu sub pertanyaannya. Jadi pertanyaannya cuma 8. Tapi 8 pun coba, kalau satu pertanyaan, apakah Anda dalam kondisi sehat? Itu kan pertanyaan pertama pasti. Apakah Anda siap dan mengerti? Itu kedua. Belum nanti 2 pertanyaan penutup. Adakah yang mau ditambahkan? Iya. Dan kemudian di sini yang terakhir adalah apakah Anda merasa tertekan atau tidak? Iya, saya juga ditanyain 4. Berarti kan sisanya cuma 4. Oke, berarti mungkin nama bapak, nama ibu, nama kakak, nama adik. Mana yang Ini masyarakat ya, Pak Dr. Surya, seorang dokter, 3 dokter dilaporkan mau dikriminalisasi, dokter penuh orang-orang hebat di Indonesia. Jangan itu bahaya. Berarti yang satu lagi dokter. Anu dong, Ini lama ada dong. rekan saya 1, 2, 3. wartawan. Ini rekan saya wartawan ini. Bang Mike. Rekan saya Iya, wartawan. iya. Coba dioper. Pak, ininya. Oh. Begini ya, bahwa kinerja kepolisian yang sudah bagus kata Bang Janes tadi,
yaitu akan diuji juga dengan kasus-kasus seperti masalah apa namanya pagar laut, masalah banyak sekali ada ujian banyak. Dan yang penting sekarang itu adalah ujiannya di era Pak Prabowo. Ya kan, Pak Prabowo harus bukan hanya pay attention di sini, tapi juga harus benar-benar menseriusi ini sebagai sebuah kinerja era Pak Prabowo. Karena ini di masanya beliau kan. Jangan sampai bawa-bawa, ada sebuah lembaga atau institusi yang tidak bekerja secara baik, tapi dampaknya getarannya ada di Pak Prabowo. Betul. Ini karena Pak Prabowo adalah selaku pimpinan Presiden Republik Indonesia ya. Jangan dicolek. Ada banyak di sini. Sebenarnya Bu Mega itu melontarkan satu pertanyaan, itu pertanyaan jutaan rakyat Indonesia kemarin itu tentang apa sih susahnya? Ya, tinggal tunjukkan kan udah selesai, kok repot kan begitu kan? Nah itu. Kemudian Bang Michael, kalau kita lihat saya ada pertanyaan juga. Besok kan doktor, engineering, insinyur, Rismon, Asiolan Sianipar, Master Engineering. Besok ditanya soal klarifikasi. Beliau tidak ada, nggak relevan. Tapi besok kan itu disampaikan. Pertanyaan kepada Bang Samses selaku penasihat hukum, advokat gitu ya. Kalau ada undangan klarifikasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, misalnya begitu tentang peristiwa yang beliau tidak hadir, beliau tetap harus jawab tidak hadir, selesai. Iya betul. Ya kan? Ya. Pertanyaan saya, beliau haruskah menjawab semua pertanyaan polisi yang diinginkan oleh polisi beliau jawab? Saya sih jawab kemarin. Enggak. Semangat ya, Mike. Saya udah kena prank dong kalau begitu. Enggak, biarkan advokatnya dulu. Semangat ya untuk jawab. Semangat ya. Coba gimana, Pak? Karena memang ya ini kan klarifikasi. Klarifikasinya hubungannya dengan peristiwa. Peristiwa ini apakah yang bersangkutan itu baik waktu maupun tempatnya ada kesesuaian. Kalau tidak ada kesesuaian, kalau jawab juga kayak Michael ini ya berarti berarti kena prank lagi. Enggak, saya khawatir jangan-jangan sebenarnya pertanyaan Michael itu cuma 30, tapi 31, Bapak saya ditanya apa lagi ya? Kan bikin pertanyaan sendiri. Saking ramah. Jangan-jangan itu. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi tadi karena saya dipotong bolak-balik. 20 kita minta 22 pertanyaan yang dibilang itu tadi sebenarnya kan udah ditanya dulu nama semua tuh. Tapi ini kalau sampai dibilang sampai cuma 8 pertanyaan lagi, sisanya apa? Ya mungkin itulah. Bapak gini, kok tanya saya? Kayak lagi, kok tanya saya? Tanyalah. Itu jadi cepat. Jadi mohon kepada Bapak Prabowo jangan dicorenglah nama kasus Prabowo, kasus Jokowi. Tapi lagi nih Pak Janes, kita harus kasih tahu ke masyarakat, bukan hanya Pak Jokowi yang diperlakukan seperti itu, tapi Dian Sandi Utama. Dian Sandi Utama juga hanya dicecar 24 ya kalau nggak salah, 24 pertanyaan dan hanya keluar dalam 2 jam pemeriksaan itu. Kemarin diperiksa bersama dengan saya harinya Senin. Makanya saya kesel nih sama Bang Dian Sandi nih. Gara-gara dia pulang duluan, wartawannya pulang semua. Jadi saya kan yang wawancarain, nggak apa-apa lah. Saya kasih lah buat Bang Dian, nggak apa-apa. Nah, apakah Dian Sandi juga diberikan perlakuan spesial menurut Pak Janes? Bukan spesial orang dibilang sama dia, itu masalah Jokowi, jasa Jokowi yang dipamerkan, bukannya masalah seperti bilang pengacara Yakub itu. Apakah Anda bisa secara forensik? Kan harus fisik. Sementara fisik yang disebarkan kan yang menyebarkan di sini Dian Sandi. Dian Sandi. Ditanya sama di Ariana News, dari mana kamu dapat itu? Dari UGM. Berarti UGM harus diperiksa, betul-betul diperiksa apakah itu memang asli, itu asli. Dan satu lagi yang paling penting, polisi harus memeriksa KPU. Jelas itu foto pendaftaran KPU di mana, nggak boleh hilang, nggak boleh. Ini memunculkan pertanyaan menarik ya. Saya mau minta dari sisi akademisi, saya mau minta dari sisi hukum. Boleh nggak saya besok pergi ke universitas tempat Dr. Rismon atau Dr. Roy mengajar, pernah di mana, Institut Seni atau di mana? Saya pergi ke sana nanya, minta dong ijazahnya si ini, lihat biar saya foto, boleh nggak? Siapa kayak murid yang pernah ada di situ?
Lu kalau ijazah Kan undang-undang dari betul. informasi. Tapi ijazah nggak ada di kampus, Mas. Itu Oh, bukan jadi dia Sandi itu dikecualikan. dapat dari UGM caranya bagaimana? Nah, makanya itu. Ini boleh sebenarnya. Saya sama Pak Roy kan kita pernah di Komisi 1 ya. Ya. Iya. Ini kan juga bidang yang kami geluti, urusan kami juga di situ. Ini Iya. bukan yang dikecualikan. Betul. Jadi Iya. artinya gini, saya clearkan. Malah diterbitkan lagi. Iya, Iya. saya clearkan. Jadi kira-kira apa sih Jadi, kronologisnya Dian Sandi ini ngambil kalaupun gitu? kalaupun kampus mungkin menyediakan itu, Iya. yang disediakan itu fotokopi yang sudah dilegalisir. Oke? Warna nggak fotokopinya? Nah, enggak dong. Oh, enggak. Namanya biasanya itu. Kan ada fotokopi warna sekarang. Jarang Ya, banget kampus itu kemudian melakukan reproduksi. Kalau istilah Bang Respon, reproduksi. Oke. Jadi di scan. Tapi mungkin kalau itu teknologinya itu sekarang, Ya. mungkin dalam 1, 2 atau 3 tahun terakhir bisa jadi. Ya, Oke. itu di scan dalam bentuk berwarna. Tapi ini kan 1985. Pak. Makanya itu Iya. dan ijazah yang asli itu kan konon sudah dibawa oleh yang bersangkutan sudah dari dulu. Ya, sudah ada di lemari. Oh iya katanya di lemari Iya. katanya si Dian Sandi itu ya gitu. Oke, berarti lebih mungkin itu didapat dari lemari daripada didapat dari UGM ya? Itu yang lagi dikejar oleh profesor itu apa namanya dari Sumatera Yang di Utara. Sumatera Utara itu ya, ya di Barreskrim. Iya, gimana? Ya, kalau Dari Bang Rismon ada Kan tambahan nggak kalau soal itu? universitas kan sebagai yang memberikan mengeluarkan ijazah tidak mungkin dia memegang aslinya. Aslinya, Nah. atau aslinya dibikin dua? Satu buat universitas, satu buat Anda gitu. Enggak, harus satu dong. Harus satu ya? Iya, Oke, jadi kita klarikan dulu pertanyaannya, itu. kalau pengakuan Pak Dian Sandi itu bahwa itu didapatkan dari UGM itu jelas hoax. Jelas hoax, kenapa? Itu kan hasil scan ya dari ya versi fisik yang berwarna. Ya. Kalaupun UGM memilikinya itu kan fotokopi, ya, maka statement itu sudah jelas hoax. Ya. Dan kita perhatikan, memang apa yang dikatakan Dian Sandi itu secara fitur di dalam versi digital itu sama kok, dengan yang ditunjukkan dalam bentuk proyektor di UGM Ya. oleh para alumni UGM yang mengaku teman Jokowi. Di situ kita lihat Jokowi berkacamata, jelas itu bahwa lintasan stempel itu tidak menimpa Tidak kena. oleh jas hitam. Baru tambahan lagi bahwa ada bercak noda hitam di bagian tepi bawah Ya. dari kedua ijazah yang ditampilkan itu. Ya. Yaitu ada beberapa luasan area bercak noda hitam bercak ya. di sebelah kiri bagian bawah, Bawah foto. terus di bawah foto, dan di sebelah kanan itu konsisten. Oke. Memang apa yang ditampilkan oleh Dian Sandi maupun yang ada di versi proyektor oleh rekan alumni Jokowi. Jadi kalau yang diperiksa Barreskrim ternyata bukan itu, tidak berkacamata misalnya, terus ada lintasan stempel misalnya, terus tidak ada bercak noda hitam, Biar cepat di berarti pasal ada berapa, yang Pak? salah di sini. Siapa yang memberikan? Sudah gimana biar Bapak Ali dalam kasat mata, walaupun kayak mana mereka bikin kan tintanya ada umurnya. Oke. Tintanya itu kan jadi bohongin. Oke, umur tinta. Jadi Kalau yang jelas ada umurnya itu Pak Kasmujo 75 tahun udah. Itu ada umurnya. Tapi menariknya dengan usia Pak Kasmujo yang sudah 75 tahun, alhamdulillah beliau sudah dapat hidayah sekarang. Oh, tidak. Jadi jujur beliau. Iya. Katakan Itu bukan gara-gara dosen. prosesnya Bang Rismon itu. Jadi gara-gara nonton Bali Academy gitu ya. tinggal tunggu yang satu lagi ini kok belum jujur gitu loh. Oke, yang satu ini siapa? Saya nggak mau tahu namanya. Yang penting sebaiknya semua orang di Indonesia ini jujur aja, tunjukin aja gitu loh. Iya. Jadi ada kata-kata ini nggak Pak? Penyemangat untuk Bang Rismon yang besok diperiksa atau Ya, besok itu kan Bang Rismon mau diperiksa ya. ya? Cuma sesuai dengan undangan klarifikasi. Ya. Ya. Yang undangan klarifikasi Izin, itu Pak, ada. tidak dikenal tidak ada dalam Kuhap. Jadi tentunya Bang Rismon ya berikan klarifikasi sesuai juga dengan isi suratnya tersebut. Kalau suratnya nggak berisi, Oh, ada itu suratnya nggak berisi itu. ada isi namanya ya. Nah, ini nggak ada namanya, nggak peristiwanya nggak jelas. Atau suratnya satu amplop 2 surat. Ya, oke. Jadi memang itu yang perlu saya pikir pada kalaupun kita dipanggil klarifikasi, ya tetap itu adalah proses hukum juga. Karena memang kop suratnya itu ya
Polda Metro Jaya ya, yang ada isinya yang lengkap dengan tanda tangannya itu yang mana dokumen yang dikeluarkan oleh, kita harus akui itu yang dikeluarkan oleh negara, dan itu juga sekitar tadi. Kalau isinya sendiri adalah uang undangan tadi kita sesuaikan juga, karena memang ini undangan dari diskusi umum ya. Tapi sebentar, Pak Samsek, saya ingin menegaskan lagi soal satu amplop 2 surat itu. Harusnya yang sepanjang atau sependek pengetahuan saya, ya, kalau ada surat pertama misalnya itu dikirim dan belum diterima, kan harusnya kan kemudian ada dulu, ada bukti penerimaan dulu. Kalau nggak ada, ya berarti kan surat itu terbukti secara sah dan kan secara hukum kan belum diterima. Kenapa surat kedua itu terbitnya sudah bisa langsung klarifikasi kedua? Iya, kalau kita memang menganggap ya memang dalam panggilan polisi itu memang kita udah selalu dalam pikiran kita kan itu surat panggilan. Itu kan surat undangan. Iya. Undangan itu apa? Ada undangan di Michael kawin, ini undangan pertama saya ya. Saya nggak pernah tahu. Undangan kedua ya, kan nggak ada begitu. Iya. Jadi kalaupun mereka melakukan itu dalam satu amplop ya nggak ada. Jadi saya ada nilai hukumnya juga, Mas. Dan itu juga memang seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Undang-undang hukum acara tidak juga nggak ada. Jadi memang cuman apa yang akan diberikan besok itu memberikan dampak terhadap apa yang setelah diberikan kepada Polda Metro Jaya. Paling tidak Pak Insinyur Rismon, Dr. Rismon, terus biodata yang lain. Terus ya hubungannya dengan ada pertanyaan yang dia tanyakan, yang tentunya nanti kan akan dijawab sesuai dengan apa? Dengan keahlian. Sesuai dengan apa yang ditanya dan sesuai dengan peristiwa yang saya khawatir tadi Pak Samsir menyebut insinyur itu ingat dengan presiden kita gitu. Kan insinyur. Tapi wapresnya Dr. Andes. Iya kan Bung Hatta. Tapi ada juga yang tadinya Dr. Andes jadi insinyur. Oke. Itu kalau soal klarifikasi ya. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Medi? Saya kira cukup. Cukup aja. Cukup terus singkat pendek. Kayak kemarin dampingi saya juga. Iya, cukup. Tapi ini rahasianya bisa 2 jam ya Pak? Betul. Jadi mungkin kalau nggak perlu jawab nggak usah jawab. Ya kayak Michael 8 jam. Dia nggak ditanya aja jawab kok. Malah ditanya lagi. Next. Jadi saya yang nanyain penyidiknya, udah belum Pak? Udah pertanyaan lagi, aduh capek nih gue. Inilah bedanya kebiasaan jadi host. Jadi ketika dia ditanya, dia gantinya. Tapi terakhir, Bang Michael, Indonesia ini kita yakini sebagai negara hukum, Rechtsstaat. Bukan Makstar, negara kekuasaan. Gitu ya. Nah, sehingga mari kita sadari semua pihak ini, institusi-institusi ya. Kalau kata filsafat orang Siantar itu ojo dumeh. Orang Siantar. Mentang-mentang. Bukan punya kita. Kalau kita kebenaran Jangan mentang-mentang apa Bang? Jangan mentang-mentang punya fotokopi. Kuasa ini beliau ahlinya. Saya belajar Ojo dumeh. Dumeh no Budi Utomo. Itu lain lagi itu. Mentang-mentang ya. Jadi di situ, dan terakhir ya kita berharap lah ya bahwa kita kan punya optimisme yang besar ya terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Banyak kerusakan kalaupun yang terjadi itu harus diperbaiki. Yang sudah bagus monggo dilanjutkan. Kan sederhana itu ya Mas Roy. Iya. Dan dulu kan ada presiden dulu kan lanjutkan. Itu. Jadi slogan presiden sebelumnya lagi. Tapi itu clear kalau itu ya kan. Yang bagus lanjutkan, yang tidak bagus dikoreksi untuk perbaikan. Sesederhana itu kok. Dan juga tentunya kalaupun kita diskusi yang sifatnya untuk membangun edukasi biar masyarakat tadi sampaikan masyarakat juga tahu. Tapi juga kalaupun memang ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hubungannya dengan tadi ada proses pemeriksaan, ya tentunya kedepannya jangan dilakukan. Kalaupun memang ada perubahan-perubahan ya namanya kita hidup kan dinamisasi ya. Harus dilakukan seperti itu.
lewat proses mekanisme yang itulah. Katakanlah ada di legislatif, terus dulu KUHP-nya misalnya berubah, yang tadinya nggak ada undangan klarifikasi. Oke, harusnya diubah dulu di DPR ya, supaya undangan klarifikasi ini menjadi legal. Iya. Oh, makanya sekarang ilegal dong. Udah masa dijawab pertanyaan aja itu. Ya, pertanyaan aja. Cukup pertanyaan aja itu. Kayaknya kangen dipanggil lagi. Makanya. Soalnya saya pingin mendengar nih dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kemarin katanya dia panggil 24 orang. Ya. Siapa itu? 1, 2, 3. Oh itu doang kalau di sini. Hampir 4. Hampir. 20 lagi siapa? Saya mau tahu gitu kan. Terus kedua, buktinya katanya fotokopi. Ya. Tapi nggak dikasih lihat ya Pak ya? Enggak. Bapak kan minta ya? Buktinya fotokopi. Pengen lihat kemarin ya? Pengen lihat gitu loh. Atau bukan register. Apa namanya? Yang kemudian di print gitu. Oh ada. iya. Kemudian ada flash disk Apa, yang dilegalisir? Legalisir. Ya. Kemudian ada flash disk yang isinya 24 link. Oke. Link video YouTube, termasuk Link salah video satunya YouTube. YouTube Sentana. Ya, yang saya doakan untuk Dr. Rismon semoga besok pemeriksaannya berjalan lancar dan mungkin kalau Dr. Rismon yang minta, mungkin dikasih barang-barang itu ya. Mungkin kalau Pak Roy yang minta atau saya yang minta nggak dikasih. Iya. Mungkin kalau Terbukti dulu skripsi. Iya. Pertama kali dapat dokternya. Minta keluar. Mungkin skillnya beda lah. Kalau Kan gitu kalian- judulnya saling klarifikasi. Jadi saya berharap, Nah, ini. Nah, ini baru keluar nih. ya, saya berharap di pemerintahan Prabowo Nah, hukum ditegakkan. yes. Oke. Jangan sampai tercoreng Ya. dalam pemerintahan Pak Prabowo ini oleh segelintir oknum-oknum. Oke. Oke. Jadi ini penting ya. Jangan kayak yang pernah ditweet oleh Fufu Fafa. Apa Ya. itu? Jangan hukum yang ditegakkan tapi burung ditegakkan. Itu ada itu nih. Bahaya Itu kata-kata yang harusnya Iya, ada. iya. Kena tadi pasal tadi itu apa tindakan tercela tadi itu. Iya. Oh iya. Oke, berarti begitu aja Pak Rismon ya. Ya. Saya doakan, kita semua mendoakan ya supaya pemeriksaan besok bahkan lebih cepat dari Joko Widodo. Kalau bisa ya 30 menit aja lah. biar kita setting rekor Polda Metro Jaya. Iya. Kan kemarin 50 menit rekor Pak Jokowi Bareskrim. Semoga saya doakan Dr. Rismon memecahkan rekor lagi. Oke, terima kasih Dr. Rismon. Ya. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih. Pak Samsi Ya, dan semuanya. ya. Pak Ramadan. Oke.